Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Ibu-ibu, teman-teman yang saya hormati, saya muliakan yang hadir pada saat ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Bu? Sehat. Baik, kelihatannya semuanya bergembira. Benar gak Bu? Apakah tidak punya kesedihan dan problematika hidup? Punya. Kalau disuruh ngacung, kayaknya di sini semuanya angkat tangan semua ya. Tapi kenapa kita bergembira? Kenapa saat ini saya melihat wajah yang berseri-seri dengan penantian yang tidak bosan kelihatannya? Udah bosan apa belum, Bu? Belum. Udah kenyang apa masih lapar? Masih lapar. Ustazah suka pertanyaannya random begitu. Lapar sama kenyang, Pak, emang apa urusannya gitu kan? Kalau orang bertanya kok selalu ditanyanya lapar enggak? Masih atau kenyang enggak gitu kan. Sebenarnya yang saya maksud adalah jiwanya. Kalau perutnya saya yakin ibu-ibu pasti udah gercep gerak cepat ya. Namun yang saya tanyakan adalah hatinya, jiwanya udah kenyang apa masih lapar? Beneran dari tadi ini loh Bu. Saya yakin ibu-ibu ini kan datang sebelum saya yakin dari tadi mubadillah para pencara Ustazah Humairah Segaf, kadalik Ustazah Azda dan yang lainnya udah sholawat tuh dipenuhi. Udah kenyang apa masih lapar? Lapar. Yakin? Yakin. Masya Allah. Yang di atas mohon maaf, kita jumpanya dari hati ke hati aja. Oh ada TV di atas ada? Diingatkan kembali, mohon maaf, mohon ikhlas ridhonya, jangan sampai ada yang foto saya ya. Gitu, karena saya biasanya saya nggak suka difoto dan kalau ada yang foto dihapus saja fotonya karena saya nggak ridho ya, mohon maaf. Lalu saat ini di tempat ini tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk kita duduk dan menghadiri majlis seperti ini dikarenakan satu alasan. Saya yakin ibu-ibu mempunyai satu alasan yang sama dengan saya untuk duduk di sini. Apa itu alasannya? Boleh dikemukakan? Karena siapa kita duduk saat ini, Bu? Karena siapa kita hadir saat ini, Bu? Karena siapa kita duduk saat ini, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita koreksi dulu niat, tajdid dunia. Apabila ada satu niat yang ini kurang tepat dalam diri kita, dalam hati kita, ataupun kita belum berniat yang memang sepantasnya untuk kita niatkan dari amal soleh, mari kita niatkan yang baik-baik. Selagi ibu berniat memperbaharui niat, saya mau berterima kasih kepada ini pimpinan ya, pimpinan yang sahibul bait, yang punya rumah ini, tempat ini, yang masya Allah pecinta al-muhibbin, pecinta ulama, pecinta para kekasih Allah, pecinta para pejuang Nabi, pecinta para dzurriyyah Nabi, para ulama, para salihin, masya Allah, yaitu Bapak Yohan dan Ibu Diana, suami istri yang mana keduanya mempunyai visi misi yang sama. Keren banget. Karena berapa banyak di dalam satu rumah tangga yang mana rumah tangganya itu nggak punya visi misi yang sama, sehingga yang satu mau ke kanan, yang satu ke kiri, nggak tepung, nggak menemukan titik temunya dalam kehidupan, sehingga
banyak yang berpisah dikarenakan beda paham dan keyakinan, tujuan, juga orientasi maksudnya dalam hidupnya, akhirnya menjadi berpecah belah. Dan syukur alhamdulillah ini Bapak Yohan sama Ibu Diana luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dan luar biasa ya. Beliau itu keduanya bahkan putrinya, Masya Allah, anak yang laki yang masih kecil juga dibawa ke majelis digembol. Pada intinya saking cintanya sama Nabi, cinta sama ulama, ini sampai rela malam-malam kesana kemari, hidupnya dipenuhi dengan dengan amal soleh. Karena apa? Karena cintanya sama Nabi, saya yakin. Karena cintanya sama Allah, saya yakin itu alasan yang paling tepat. Keduanya ini bisa bersanding bersama, melewati, menjejaki jalan yang dijejaki oleh para alim ulama, tapak tilasnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil keberkahan di sana, di sini. Saya tuh ngiri sama orang-orang kayak gini. Kok bisa ya, Masya Allah, kayak begitu luar biasa gitu. Jadi malu. Saya ditegur sama Allah melalui ini perantara gambaran keadaan orang-orang yang seperti ini. Seperti Sahibul Bait, bisa ngasih sama orang, Masya Allah, bisa nyenengin orang, Masya Allah, bisa menjamu dengan baik. Bahkan bukan hanya ulamanya, namun pengikutnya yang hadirnya disemangin. Itu keren banget, luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini adalah kasih sayang Allah kepada Bapak Yohan, juga kepada Ibu Diana istrinya, juga putrinya Aurel, dan yang kecil siapa namanya? Syafiq. Semoga Allah menjadikan keluarga yang bahagia, selalu dibahagiakan oleh Allah, dijadikan keluarga yang selalu menjadi suri tauladan bagi semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah hidupnya, selamat hidupnya di fidalain dalam dua kehidupan dunia dan akhirat, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Dan kepada yang minta doa, yaitu buat Ibu Erna ya. Ibu Erna, Masya Allah, beliau dipilih oleh Allah, akan diberi kesempatan akan berangkat umrah ya. Insya Allah, semoga kita doakan semuanya, semoga ini Ibu Erna mendapatkan kelancaran, keamanan, perlindungan dari Allah. Dari sebelum berangkat dipermudah segala hajatnya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah, bahkan dilebihkan. Untuk beliau juga untuk yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keamanan oleh Allah. Sampai beliau berangkat dan kembali ke Indonesia dengan aman, selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan umrahnya nanti umrah yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kepada yang hadir saat ini, yang cantik-cantik. Saya kok dibilang cantik ya, karena perempuan itu semua cantik. Bener gak Bu? Bener gak? Siapa yang aku cantik? Siapa yang aku bidadari nih? Masya Allah, saya gitu dong, pede aja Bu. Karena nggak ada bapak-bapak di sini, saya bilang cantik semua, bener gak? Cantik, mudah-mudahan cantik hatinya. Saya di sini mau ngambil berkah sama ibu-ibu. Kenapa? Karena saya nggak tahu yang lebih afdol tuh yang mana. Saya berbicara atau ibu-ibu yang mendengarkan. Saya yakin ibu-ibu lebih baik daripada saya. Dan saya yakin masak ini mungkin lebih baik daripada kita. Nggak tahu kita ya. Yang masak, yang ada ini acara, yang bantu ini untuk keberhasilan, untuk keberlangsungan, untuk untuk terwujudnya berhasilnya ini acara kelahiran sang Nabi. Saya yakin ini pasti luar biasa. Allah mudah-mudahan pandang kita saat ini dengan pandangan cintanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita masuk ke dalam yang kita nantikan, kisah tentang sang Nabi yang tidak pernah membuat kita bosan dan tidak pernah buat kita ini jadi sesuatu yang rugi. Duduknya, waktunya, hartanya, semuanya menjadi nggak rugi. Semuanya bukan rugi, jauh daripada kerugian, tapi untung, beruntung dan bahagia. Sekarang nggak dilihat, sekarang nggak terlihat, namun nanti sebelum ke akhirat, fase di mana manusia akan berpindah ke alam kubur, maka di sanalah akan terlihat bagaimana keadaan orang yang ittiba,
kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka keadaan orang yang bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan mereka yang selalu senang menyebutkan, gemar sekali lisannya mengucap memuji Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Bagaimana keadaan mereka yang selalu duduk hadir di majelis ilmu, itu akan terlihat nanti di akhir. Di mana? Di akhir, bukan di akhirat saja, tapi sebelum di akhirat Allah kasih itu keadaan yang sebaik-baik keadaan di mana? Alam barzakh. Karena sebelum kita nanti ke akhirat, fasenya kita dari alam dunia menemui fase yang kedua adalah berpindah ke sebenarnya bukan fase kedua. Sebelumnya kita di alam rahim. Seorang ibu tadi sudah dijelaskan sama ukhti Sada Azda, itu yang digambarkan betul sekali. Dari mulai penciptaan alaga, Allah sudah menetapkan di ketika umur usia 4 bulan kurang lebih, itu roh ditetapkan, ini si cabang bayi, apanya rezekinya, ajalnya, apanya lagi? Jodohnya, apanya lagi? Mautnya. Ini 4 yang Allah tetapkan, yang tidak bisa satu manusia pun memilih. Syaqiyun am sa'id, nih cabang bayi, apakah cirinya? Apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan atau celaka? Bahagia atau celaka nanti di hidupnya, selama hidup di dunia, bahkan kelak di akhiratnya, Allah sudah tetapkan. Sa'idun am syaqiyun. Lalu dia ini ajalnya kapan? Allah sudah tetapkan. Jadi bukan pilihan kita, namun Allah sudah memilihkan, Allah sudah menetapkan. Ustazah, kalau begitu untuk apa saya beramal soleh kalau udah ditetapin? Banyak pertanyaan seperti itu. Ada yang bertanya nggak sekarang? Ada yang bertanya nggak? Betul nggak itu suka jadi pertanyaan kita? Ketika ibu-ibu dikasih tahu 4 hal yang Allah sudah tetapkan, berarti kalau jodoh mautnya sudah ditetapkan, lalu rizkinya udah ditetapkan, bahagia dan celakanya udah ditetapin, lalu untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya beramal soleh kalau ditetapin? Toh misalkan yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya itu misalkan adalah celaka, ahli neraka. Terus untuk apa saya capek-capek berlomba-lomba, terus capek-capek saya dalam pengabdian kepada Allah, penghambaan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, untuk apa sebenarnya? Inilah yang menjadi salah satu kebingungan ketika mereka tidak memahami makna qada, tidak memahami ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, Bu, sayangnya anak kita melebihi bapak ibu kita, melebihi siapapun yang ada di muka bumi ini. Rasul sayang anak kita melebihi orang tua kita, bahkan saudara-saudara, bahkan suami, istri, dan anak kita. Siapa yang menurut kita nih orang paling cinta anak kita saat ini? Gak ada apa-apanya ketimbang kalau kita bandingkan dengan kasih sayang Allah juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi yang menjadi pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang kita nggak memahami makna ketetapan, nggak memahami makna qada. Untuk apa Allah memberikan gambaran atas ciptaan? Proses selama penciptaan. Proses diciptakannya langit dan bumi berapa waktu, Bu? Berapa waktu? Berapa waktu? Sekitar kurang lebih 1 minggu kurang, yaitu anak. Diciptakannya apa? Bumi dan langit. Allah menciptakan bayi di dalam kandungan seorang ibu. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil riwayat yang masyhur saja sekarang adalah 9 bulan. Menurut riwayat lain 6 bulan, riwayat yang lain juga kata ulama ada 7 bulan Nabi selama di dalam masa kandungan ibundanya. Namun yang masyhur 9 bulan Allah ciptakan proses dari mulai zighat, alaqah yang menempel di dinding rahim sampai kepada dari mudghah, alaga, mudghah langsung menjadi apa?
sebongkah dari mulai segenggam ini darah, segumpal darah, terus menjadi segumpal daging, terus menjadi apa? Menjadi apa? Orang, kata ibu tuh. Menjadi orang aja udah. Terus berbentuk tangan dan kaki, muka, mulut, hidung, telinga, mata, kelamin, semua Allah ciptakan di dalam perut ibundanya kita. Rasul pun begitu, melalui proses dalam perut ibundanya. Untuk apa Allah kok mau repot-repot gitu loh? Padahal kun fayakunnya Allah itu mau. Ini lihat kedipan mata saya. Jangan. Sebelum angkat ini mata itu satu kedipnya, sebelum kita buka untuk kedipannya, Allah mampu untuk menciptakan dunia lagi yang lain. Allah mampu untuk menciptakan lagi surga yang lain. Allah mampu menciptakan lagi dunia dan seisinya yang lain. Mampu banget. Karena kita tahu maha kuasanya Allah, karena kita tahu sains. Siapa ilmuwan yang mampu untuk mengetahui kepada alam roh? Siapa ilmuwan yang mampu untuk mendeteksi keadaan alam roh? Ada yang mampu? Enggak ada. Ada satu ilmuwan, saya mau cerita, yang dia itu mau keponya itu kepo yang nggak ada. Kepo itu apa sih Bu? Saya yakin ibu-ibu ini milenial tapi lebih daripada zilenial. Ini saya yakin ini ibu-ibu terdepan. Media sosial kayaknya udah dikuasai sama ibu-ibu. Sehingga the power of mama itu lahir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang terdepan? Ini yang saya lihat yang terdepan kebanyakan ibu-ibu. Keren banget. Emang ibu-ibu tuh terdepan, the best ya, Masya Allah. Acara majlis, ibu-ibu paling ke depan. Konser tentang Nabi, ke depan. Dangdutan, maaf, bukan level. Allah, itu keren baru ya. Mudah-mudahan seperti itu. Lalu ada satu profesor yang pengen mendeteksi ini gimana sih proses keluarnya roh dari jasad seorang manusia. Itu gimana caranya? Gimana? Ini kepo yang gak ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan, menegur, memperingati. Dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati nih, hati-hati ya, alam roh. Itu bukan urusan kalian, bukan urusan hamba. Urusan hamba itu bukan mencari tahu keberadaan roh, bukan mencari tahu prosesnya roh keluar dan masuk ke dalam jasadnya manusia. Bukan. Itu bagianku, kata Allah, bukan bagian kita orang, bukan bagian hamba. Sehingga Allah nih murka ketika ada orang dari hambanya nggak tahu diri, nggak ada. Karena kita tahu orang yang paling adabnya kepada Allah dari semua makhluk Allah adalah Rasulullah SAW. Juga di bawah Rasul adalah para siapa? Aulia Allah. Para sahabat Nabi, para aulia Allah. Para tabi'in itu para aulia Allah, para ulama Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang adaban sekali sama Allah. Padahal beliau-beliau sudah diperlihatkan alam ini, tapi nggak ada satupun dari mereka membicarakan tentang itu. Karena tahu itu bukan bagian kita, itu bagiannya Allah. Sehingga ini profesor nggak tahu dirinya, keponya nggak dari ketidakadabannya, mencari tahu. Dia bikin satu ruangan lab untuk penelitiannya. Di lab itu dia kedapkan nggak ada hawa satupun, jadi nggak ada oksigen di dalamnya. Kalau nggak ada oksigen kan bakal nelayan yang kelihatan. Jadi apa-apa tuh kelihatan. Di situ tuh profesor bawa satu orang yang lagi sekarat. Sengaja udah dia siapin, udah dia rancang gitu loh. Dia pasang monitor, dia di luar itu ruangan. Tuh orang yang lagi sekarat dia masukin untuk bahan penelitiannya. Bagaimana proses ruh keluar dari jasad seorang. Ketika dimasukin ke dalam lab tersebut, ditutup rapat
lalu dia memonitor dari luar. Ketika itu mayatnya udah begitu kan, udah lagi sakaratul maut, gegerepekan Bu, karena sakitnya dicabut nyawa itu luar biasa. Sakitnya sakaratul maut itu seperti apa? Nih kulit kita disayatin sama pedang, disayat-sayat dengan sayatan, bukan satu sayatan tapi berpuluh-puluh sayatan, beratus-ratus. Ini disayat-sayat, dikuliti. Kebayang Bu sakitnya kayak gimana? Ketusuk jarum aja udah sakit ya Bu ya. Di ke seret gitu aja sama pisau kita udah sakit. Ini sakitnya sakaratul maut, dicabutin semua urat-urat yang ada di dalam jasadnya, diputus-putuskan sama Allah. Dari mulai kakinya, tangannya diputus-putuskan semuanya. Kebayang sakitnya kayak gimana? Allah. Ketika itu si mayit benar-benar dalam keadaan sakaratul maut, pas mau keluar, Allah mau cabut rohnya dari dalam jasadnya. Allah murka sama tuh profesor, Allah jadikan tuh tempat langsung meledak. Ketika mau keluar dari jasad, langsung gerak kayak gitu. Ini lagi benar-benar terkotak-katik ya, saking sakitnya. Luar biasa. Akhirnya pas mau keluar rohnya, langsung Allah murka. Allah sudah murka. Allah nggak mau bikin berhasil nih profesor, karena ini adalah privasi Allah. Langsung hancur, meledak dengan meledaknya, tidak tersisa orang di dalamnya hancur. Padahal nggak ada partikel yang menjadikan itu ada peledakan, nggak ada. Tapi dikarenakan Allah murka, mungkin saja bagi Allah mau diratakan sama bumi kita, mungkin saja. Allah nggak demen nih, Allah murka sama tuh orang. Jadi nggak pernah ada yang berhasil untuk mengetahui penelitian tentang roh. Alam roh itu lebih lembut daripada alam malakut, daripada alam syaitan, daripada alam jin. Jadi malaikat itu lebih halus, mereka tuh tapa dan sebagainya, baru bisa masuk ke alam manusia. Jadi ibu-ibu baru tahu ya. Tapi kalau begitu mereka bebas kok masuk tembok, keluar tembok dan sebagainya, dan sama mereka punya adab-adaban juga Bu. Mereka masuk pintu, keluar pintu sama. Tapi makanya orang sepuh orang dulu kan, kalau mau masuk maghrib tutup pintu. Kenapa? Karena nih tempat warawiri keluar masuknya itu siapa? Bangsa jin alamnya lebih lembut dari kita, namun lebih kasar dari alam syaitan. Sehingga ada jin yang Islam, ada yang kafir. Nah, kita ketahui bahwa banyak rupa-rupanya ciptaan Allah di alam muka bumi ini, tapi nggak ada satu aja yang bisa menyerupai, menyamai, apalagi menandingi keindahan rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan berbagai alam dengan kadar-kadarnya tertentu, ada min plusnya. Namun Allah nggak jadikan Nabi kita ini ada kekurangannya. Nabi kan nggak kaya, saudara, berarti kurang dong. Nabi kan fakir, miskin. Bahkan beliau sampai pernah 3 hari gak makan-makan, sampai perutnya itu diganjel sama batu, Bu. Beliau dibabarkan pakai tali, gak makan, gak nemu makan, gak ada korma, gak ada apa. Beliau diganjel tuh perutnya selama 3 hari puasa. Pernah gak kelaparan kayak begitu? Kita baru sehari udah ngeluh, ya Allah gini amat hidup. Padahal Nabi kita itu orang yang paling dicintai Allah aja ngalamin 3 hari gak makan. 3 tahun Nabi ada di lembah dan tidak makan, kecuali makannya daun-daunan, pucuk-pucukan. Sama istri tercintanya siapa? Sayyidatuna Khadijah. Ketika diasingkan oleh mereka kaumnya sendiri, kaum Quraisy, Nabi diasingkan di lembah, ditutup perdagangan, gak ada yang boleh masuk ke dalam lembah itu. Nabi kelaparan. Yang subhanallah Allah jadikan tumbuh-tumbuhannya itu subur. Jadikan Nabi makan dari apa? Dari daun-daunan yang ada di sini. La ilaha illallah.
Allah menciptakan berbagai alam semesta ini melalui proses kembali kepada yang Allah. Jadi Nabi pun diproses sama. Berarti tadi yang pertama, tadi yang saya katakan tentang qada, ketetapan Allah. Kalau begitu, untuk apa kita beramal soleh? Allah memberi pengetahuan kepada kita bahwa semuanya ini melalui proses. Itu jawabannya. Proses. Gak ujuk-ujuk, Bu, gak tiba-tiba. Untuk apa Allah memberikan gambaran bahwa ini langit dan seisinya diciptakan sekian hari, bahkan ada penciptaan dalam masa kandungan ibundanya dalam alam rahim, lalu lahir ke dunia, pertumbuhan anak sekian hari sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dewasa remaja, sampai tua. Ada proses. Allah memberikan pengetahuan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita menjalankan kebaikan, maka akan menuai juga hasil yang baik. Kalau kita menanamkan keburukan, berlaku yang buruk, maka akan menuai juga keburukan dan hasil yang buruk. Bagaimana kita berlaku, berucap, berpikir, bersangka, ini yang akan menjadi barometer. Bukan berarti kita jadi kalau udah begitu ya udah deh, berarti kagok neraka, Bu. Bener gak? Kagok neraka. Masalahnya kita ini gak tahu ketetapan Allah ketika kita ditetapkan dalam alam roh itu. Apakah kita ini termasuk syaqiyun am sa'id? Kita gak tahu. Kita termasuk orang celaka apa orang yang bahagia? Jodohnya kita di dunia apa di surga? Yang pasti itu, Bu, kematian. Jodoh maka pasti. Bener gak? Jadi jangan galau kalau belum dapat jodoh. Saya juga happy kok, Bu. Curhat nih. Kenapa? Karena saya yakin ini yang pasti itu bukan jodoh. Sayyidah Rubiah Adawiyah nggak jodoh, nggak mau nikah. Dilamarnya sama siapa? Kutub, wali kutub, Bu. Yang mana saat itu wali kutub yang mau ngelamarnya itu bukan orang-orang biasa, wali kekasih Allah yang punya kedudukan di sisi Allah yang tinggi di sisi Allah, yaitu derajatnya kutub. Wali kutub datang sama Sayyidah Rubiah Adawiyah ngelamar. Apa jawaban Sayyidah Rubiah Adawiyah? Duh, mohon maaf, kalau saya nikah sama kamu, nanti cinta saya terbagi. Saya nggak mau cintaku kepada Allah terbagi. Allah, keren nggak? Keren banget.